Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia semuanya ada. Duh, hari ini kita manis banget, Ping-Ping ditemani oleh seseorang yang manis juga yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa bersama. Halo Dokter Pinky. Halo. Senang banget hari ini ditemani oleh Dokter Pinky yang juga namanya Pinky. Kita pakai bajunya Pinky, tapi dokter nggak pakai baju pink. Oke, untuk hari ini karena kita dari awal itu bridging udah yang manis-manis, tentunya pembahasan kali ini juga nggak jauh dari yang manis-manis juga, Ken. Iya betul banget, karena kali ini kita akan main games nih Krisna, sekaligus belajar juga tentang mitos fakta penyakit gula nih Krisna. Dan sebelumnya nih dok, aku mau curhat sedikit nih. Aku tuh tipikal orang yang sangat suka sekali dengan manis, ya kan? Apalagi yang berhubungan dengan gula. Nah, ini by the way kalau untuk gula sendiri ini sebenarnya bagus nggak sih untuk kesehatan? Baik, jadi Ini jawab dulu mitos atau fakta? mitos atau fakta ya? Coba diangkat. Gula bagus nggak sih untuk kesehatan? Kalau yang terlalu berlebihan sih fakta ya. Kalau yang gula yang terlalu berlebihan itu fakta. Tapi ya gula itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi jawabannya apa? Fakta ya. Kalau yang terlalu berlebihan. Gitu. Jadi jawabannya apa? Begini berarti tengah-tengah. Jadi jawabannya fakta ya. Kalau terlalu mengonsumsi gula yang terlalu berlebihan, jawabannya adalah fakta gitu. Oh gitu. Ini bisa dijelasin kenapa faktanya gula ini kalau terlalu berlebihan ya pemirsa, ini nggak baik untuk kesehatan. Ini kenapa dok kira-kira? Baik, jadi kalau misalkan kita mengonsumsi gula secara berlebihan, itu akan mengakibatkan resistensi insulin di dalam tubuh kita. Sehingga gula yang menumpuk di dalam tubuh kita itu tidak dapat dicerna, yang akan mengakibatkan nanti bisa ke penyakit kencing manis atau diabetes mellitus gitu. Jadi jangan konsumsi gula yang terlalu berlebihan gitu. Tetap boleh, cuman harus proporsional ya dok ya. Betul, jangan terlalu berlebihan. Tadi kalau dokter udah bilang gula ini, kalau kelebihan gula ini bisa memicu penyakit diabetes mellitus maupun kencing manis. Nah, tapi kalau misalnya suplai gulanya ini tinggi, apakah ini berkaitan juga dok bisa memicu penyakit kanker? Kira-kira mitos atau fakta dok? Kalau untuk penyakit kanker ya, fakta lagi. Fakta lagi ya. Karena apa? Karena kalau pada gula itu dia akan mengakibatkan sel-sel di dalam tubuh kita itu akan mengakibatkan pembentukan sel-selnya itu tidak sempurna. Jadi kita tahu kalau kanker itu kan disebabkan karena pembentukan sel yang tidak sempurna ya. Itu akan menyebabkan kanker juga kalau misalkan kita konsumsi gula secara berlebihan yang terus-menerus itu akan menyebabkan kanker. Itu fakta. Oh, itu fakta. Tapi dulu nih aku pernah dengar nih dok, katanya kalau misalkan kita kekurangan gula itu juga tidak baik untuk tubuh. Kalau misalkan kita kurang asupan gula, ini berarti mitos atau fakta? Fakta juga. Fakta juga, oke. Kurang gula di dalam tubuh itu akan mengakibatkan otak kita hipoksia atau kekurangan oksigen juga. Karena 1 menit pun kita kekurangan oksigen itu bahaya bagi tubuh kita gitu. Jadi kita kelebihan gula bahaya, kekurangan gula pun bahaya. Seperti misalkan tadi kelebihan gula ya akan mengakibatkan efek jangka panjangnya akan mengakibatkan penyakit diabetes mellitus. Pemirsa di rumah udah tahu belum penyakit diabetes mellitus ya? Iya, ini apa nih kira-kira dok? Nah iya, penyakit diabetes mellitus atau kencing manis itu disebabkan karena penyakit menahun ya atau kronis yang disebabkan oleh gangguan metabolisme di dalam tubuh kita ditandai dengan peningkatan gula di dalam tubuh kita lebih dari normal. Pemirsa di rumah udah tahu belum batasan gula normal berapa? Nah ini baru saya mau tanyain dok, kira-kira batasan gula normal untuk setiap manusia per hari itu kira-kira berapa? Berapa gram atau berapa banyak gitu? Jadi kalau kita mau melihat ya, jadi kalau kita mau tahu kadar gula darah di dalam tubuh kita itu harus dilakukan pengecekan. Bisa ceknya pakai ada alat glukosa gitu, glukosa stick, atau bisa lewat darah pembuluh darah yang di bagian sini. Jadi bisa melalui glukosa stick atau pengambilan darah melalui vena di bagian tangan sini. Kita ketahui bahwasanya gula darah puasa ya, kita harus bahas dulu gula darah puasa. Gula darah puasa itu berarti kita sebelumnya puasa terlebih dahulu minimal 8 jam. Gula darah puasa itu normalnya ya kurang dari 126 nilainya ya. Kemudian gula darah sewaktu itu normalnya kurang dari 200 disertai gejala klinis. Apa gejala klinis kencing manis? Seperti makan banyak, minum banyak, atau yang paling penting nih, sering pipis di malam hari. Itu biasanya salah satu gejala kencing manis, ditambah dengan penurunan berat badan. Biasa orang diabetes mellitus itu malah
bisa cenderung ke penurunan berat badan gitu. Jadi tadi kita udah tahu 2 ya, gula darah puasa itu kurang dari 126, gula darah sewaktu-waktu kita bisa ngecek tidak harus puasa itu nilainya kurang dari 200 tapi disertai dengan gejala klinis dari diabetes mellitus tadi ya, 3 gejala tadi. Atau kita juga bisa cek namanya G2PP. G2PP itu nanti kita cek dulu nih pertama berapa gula darah kita, kemudian kita dikasih minuman manis. Kemudian selang 2 jam kita cek lagi. Nah, itu juga nilainya tidak boleh lebih dari 200. Atau ada juga namanya HbA1c, tidak boleh lebih dari 7 gitu. Oh, berarti ketika seseorang sedang berpuasa gitu ya. Betul. Nah, selama 8 jam entah itu dari dari sore ke pagi ataupun dari pagi ke malam 8 jam itu berarti batasan itu 126. Iya, kurang dari 126. Ini normalnya? Betul dikatakan sekali. normal. Oke, Gitu. Oke, untuk para pemirsa di rumah juga yang mungkin yang sering pipis malam juga, ini menjadi sebuah PR ya, apalagi ditambah dengan gejala-gejala yang tadi ya. Iya, aku juga ngerasain gitu Dok, tapi ini enggak menunjukkan gejala yang tadi. Kalau misalkan aku minum banyak, pasti kalau malamnya sering pipis itu enggak kan ya? Nah, biasanya pada orang diabetes mellitus itu pipisnya wangi. Seperti bau buah-buahan. Aneh ya? Iya, gitu. Karena dia kadar gulanya tidak diserap oleh tubuh, dikeluarin melalui urin atau air kencing gitu. Jadi bau aromanya seperti buah-buahan biasanya. Gitu. Ternyata memang gitu ya, apa namanya, sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik Nggak ya, Dok, baik, ya? iya. Kita tahu juga diabetes itu ada 2 tipe ya. Iya. Pemirsa di rumah ada 2 tipe. Biasanya tipe pertama itu pada anak ya. Itu kenapa? Tipe pertama itu biasanya disebabkan karena jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pankreas. Pankreas itu akan menghasilkan insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas. Pada diabetes tipe 1 itu tidak ada kadar insulin di dalam tubuhnya, itu biasa pada anak-anak. Jadi kita harus mendapatkan insulin dari luar. Kalau pada diabetes mellitus tipe 2, biasa pada orang tua ya ini, itu dikarenakan produksi dari sel pankreasnya menghasilkan insulinnya sangat sedikit. Gitu. Jadi ada gangguan produksi insulin. Jadi yang membedakan diabetes tipe 1 dan tipe 2, kalau diabetes tipe 1 itu insulinnya tidak ada dikarenakan sel beta pankreasnya telah rusak. Kalau tipe 2 kadar insulinnya yang sangat rendah gitu. Tapi untuk penyakit itu sama ya, cuma bedanya di kadar apa tadi, insulin ya? Iya, insulin. Kalau tipe 1 biasa pada anak-anak, kalau tipe 2 biasa pada orang tua. Tapi untuk gejala sama semua? Gejala kalau pada dewasa tadi gejala klinis banyak makan, banyak minum, banyak BAK di malam hari, penurunan berat badan itu sering pada dewasa. Kalau pada anak-anak gejalanya sering jarang ditemukan ya. Tiba-tiba aja anaknya biasanya nggak sadar gitu atau waktu nggak sadar kita cek ternyata gulanya terlalu tinggi gitu. Ini kan berbicara terkait anak yang terkena diabetes, ini kan masanya itu dari usia berapa sih biasanya Dok kalau yang terkena diabetes seperti itu? Pada berapapun usianya kalau pada anak. Oh, berarti ini karena faktor gen atau gimana? Diabetes mellitus itu bisa karena faktor genetik dan bisa karena faktor yang didapat juga. Jadi kalau pada anak itu udah murni dia pankreasnya tidak menghasilkan insulin sama sekali, gitu udah nggak bisa menghasilkan insulin, jadi dia harus disuntik insulin terus. Kalau pada anak ya, kalau pada dewasa kadar insulinnya rendah, gitu. Untuk mencegah terjadinya hal itu, ini gimana untuk anak khususnya? Untuk mencegah diabetes mellitus pada anak ya, jangan berikan anak banyak yang mengandung gula ya, minuman-minuman yang bersoda. Iya, minuman bersoda, minuman gula. Jadi susu juga baiknya susu yang kita bikin sendiri ya, jangan susu yang krim itu kan, itu karena glukosanya terlalu tinggi di dalam tubuh anak. Ya harus hindari makan makanan yang manis kalau pada anak. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih Dok, kalau anak-anak kan emang seneng banget ya sama makanan manis, sama permen, susu, es krim dan lain sebagainya. Tapi Dok, kira-kira gula ini sendiri untuk anak-anak apakah bisa menyebabkan anak itu jadi hiperaktif atau gimana nih Dok? Betul, fakta ya. Oke. Gula itu akan menyebabkan anak hiperaktif atau ADHD, itu fakta. Karena juga selain gula itu juga dia akan memberikan, kalau kita kebanyakan gula otomatis energi kita makin bertambah gitu. Iya. Jadi tadi perlu diketahui ya, kalau pada diabetes mellitus tipe 1 kan sering pada anak ya. Dibedakan dengan diabetes mellitus tipe 2. Tapi kalau pada anak-anak yang sering konsumsi makanan manis, itu dia akan ketahuannya biasanya di usia
usia agak tua gitu. Jadi bukan diabetes tipe 1, beda lagi. Karena penyakit diabetes itu tadi kronis, definisinya penyakit diabetes itu kronis atau menahun, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung kena diabetes mellitus gitu. Dan ini yang membahayakan banget nih untuk si anak, apalagi kena diabetes mellitus ini. Ini yang paling terkenanya apa dok kira-kira? Kalau udah parah gitu? Maksudnya gejalanya? Iya, gejalanya. Gejalanya bisa tidak sadar anaknya karena terlalu gula yang berlebihan di dalam tubuh, karena tidak bisa direabsorpsi sempurna, ya anaknya bisa tidak sadar. Yang paling parah. Gitu. Yang parah. Oke dok, nih belakangan ini aku tuh lagi kayak mencoba untuk diet ya. Dari waktu itu aku dulu pernah diet tuh, terus aku tuh kayak makan tuh agak kurang ya, cuma nggak bisa menghindari manis-manis dan akhirnya tuh kayak sama aja. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang diet nggak boleh menghindari gula, ini mitos atau fakta sih dok? Kalau misalkan diet itu kita lebih ke defisit kalori ya sebenarnya. Jadi harus mengurangi kalori. Jadi searching aja ya pemirsa di rumah di Google defisit kalori kita dalam tubuh itu sehari harus berapa, searching aja, itu sangat gampang dicari ya. Jadi kita harus defisit kalori kalau mau diet ya, defisit kalori. Nah, perlu pemirsa ketahui juga di rumah, kita makan nasi itu mengandung karbohidrat ya. Nah, karbohidrat itu juga ada gulanya. Iya, gitu. Jadi kalau mau diet harus juga mengurangi konsumsi gula, dan paling penting harus defisit kalori. Jangan makan terlalu banyak lemak, proteinnya harus tahu protein yang mana yang harus dimakan gitu. Ini kandungan gula yang paling berbahaya ini terdapat dalam gula asli atau dalam nasi tersebut? Sama saja sih, gula sintetis maupun gula buatan sebenarnya sama saja ya. Itu dapat berbahaya karena kan endingnya juga gula itu akan diserap dalam tubuh kita. Kalau misalkan terlalu numpuk di dalam tubuh kita tidak akan bisa diserap. Yang terjadi adalah resistensi insulin tadi gitu. Jadi yang gula buatan pun sebenarnya juga lebih minimal menyebabkan diabetes mellitus. Jadi sebenarnya gula itu bukan menyebabkan diabetes mellitus loh ya. Dia merupakan pemicu. Nah, selain gula juga yang bisa menyebabkan diabetes mellitus itu seperti tekanan darah tinggi, aktivitas fisik yang tidak terkontrol, maksudnya kita kurang olahraga itu juga bisa menyebabkan diabetes mellitus ya. Nah, pemirsa di rumah juga harus olahraga ya, tiap hari di rumah minimal 30 menit atau 1 minggu berapa? 2 sampai 3 kali ya dok ya? 150 menit. Iya. Itu hitungannya ya dok? Iya, jadi 30 menit per hari atau 1 minggu 150 menit. Itu harus ya, agar terhindar dari diabetes mellitus gitu. Seperti itu. Kayak untuk ini kan ada pertanyaan untuk Ada nih dok, mitos fakta selanjutnya adalah, aku juga sebetulnya mengalami juga sih dok kayaknya. Kadang kalau misal lagi makan nih, itu kan kita punya minuman juga, tapi beda nih dok antara minuman yang nggak ada rasanya, yang nggak manis gitu ya, seperti air putih, sama minuman yang ada rasanya, minuman manis seperti es teh atau lain sebagainya. Nah itu ketika makan, itu minuman yang manis ini jauh lebih enak untuk diminum berkali-kali. Betul, gitu kan ya. Iya, sangat Kira-kira mitos faktanya nih dok, apakah minuman manis atau gula itu buat kecanduan dok? Fakta ya. Fakta. Ya, jadi gula itu di dalam otak kita itu sama halnya seperti nikotin atau rokok atau alkohol lainnya. Itu juga sama seperti yang lainnya ya, akan mengakibatkan kecanduan. Karena dia juga ada zat adiktifnya gitu, akan menyebabkan kecanduan. Gitu. Fakta. Oke, ini masih menyambung hal-hal yang manis juga nih dok. Aku juga kepo banget nih terkait makanan-makanan yang manis nih. Apakah kandungan gula itu hanya terdapat di makanan yang manis saja, atau makanan-makanan yang nggak manis juga ada kandungan gulanya sebenarnya? Ada, seperti nasi tadi, nasi kan tidak manis ya, Iya. itu ada kandungan gulanya. Itu tinggi nggak sih kalau nasi kandungan gulanya? Cukup lumayan tinggi, makanya pada orang diabetes mellitus asupan karbohidratnya sangat dibatasin gitu. Minum-minuman bersoda itu juga kandungan glukosanya, kandungan gulanya juga sangat tinggi ya. Tidak hanya pada minuman-minuman manis, tapi pada kayak minuman yang bersoda, itu pun juga sangat tinggi gulanya. Gitu. Berarti untuk orang-orang yang diet nih khususnya ya, menghindari makan makanan seperti nasi putih biasa ya pemirsa ya, karena itu kandungan gulanya sangat tinggi, bisa diganti dengan nasi merah, betul dok? Betul, tapi bisa juga dengan nasi merah ya. Betul. Betul, bisa diganti dengan nasi merah. Iya. Atau juga nih untuk para pemirsa di rumah yang mungkin lagi diet juga, jangan terlalu menghindari gula banget ya, maksudnya boleh tapi secukupnya. Iya boleh, kalau kita kekurangan gula kita
akan ya? lemes. Iya, benar. Iya, kebayang nggak kalau kita puasa lama ya? Iya. Pasti kita akan lemes karena apa? Kita hipoglikemi, otak kita kekurangan gula nih. Pasti kita akan lola, akan lemot ya, akan lemes. Jadi jangan juga mengurangin asupan gula, cukup. Yang penting cukup, jangan terlalu berlebih maupun kurang. Iya. Oke dok, kita tadi udah dengar nih berbagai macam dampak yang diakibatkan kalau misalnya kita kekurangan ataupun kelebihan gula itu sendiri ya dok. Iya. Nah tapi kira-kira untuk menjaga nih dok, ada nggak sih makanan atau pengganti dari gula itu sendiri gitu, biar lebih sehat mungkin? Makanan pengganti gula ya? Ya mungkin itu ya, gula sintetis atau gula buatan ya. Seperti Gula sakarin. biasa? Iya, seperti yang gula sintetis atau sakarin. Sebenarnya sakarin juga saya belum nemu ya penelitiannya, tapi pernah baca katanya sakarin itu membahayakan. Terus saya juga pernah nemu sakarin itu tidak membahayakan. Nah itu coba nanti pemirsa di rumah boleh meneliti lebih lanjut kali ya. Kalau sakarin itu bagaimana? Bagus tidak di dalam tubuh kita. Saya belum nemu jurnal yang pasti sakarin itu dapat menyehatkan atau memperburuk kondisi tubuh kita. Oke, mungkin ini yang terakhir nih dok. Ini khususnya untuk saya pribadi sendiri dan juga untuk para pemirsa di rumah. Katanya itu gula merah ini lebih baik daripada gula putih. Ini benar apa mitos atau fakta sih dok? Gula merah tuh seperti gula aren ya? Gula aren, betul. Sama saja ya kalau gula ya. Mungkin karena tadi kalau gula merah itu biasanya kita dapatkan dari saya belum pernah neliti juga nih kandungan gula merah, tapi pernah baca di jurnal katanya begitu, gula merah itu kandungannya lebih baik dibanding gula putih gitu. Dia akan mengakibatkan resistensi insulinnya lebih rendah dibanding gula putih. Aduh, oke dokter, ini pembahasan yang cukup panjang sekali ya, apalagi yang berbau dengan manis-manis. Ini tidak memakan waktu yang lama kalau misalkan kita terus-terusan, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Untuk dokter, terima kasih banyak sudah mampir ke Etalase Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Semoga lain kesempatan bisa mampir lagi ke Etalase Indonesia. Dan untuk para baik. pemirsa di rumah juga, nanti kita akan masih balik lagi dengan informasi yang akan kita berikan, tapi kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Etalase Indonesia.